Selamat pagi, ketemu lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua, ya, untuk memperlihatkan uh, pemberian pakan alternatif, ya, untuk lele yang sudah remaja. Nah, kebetulan di kolam ini, saudara, ini luasnya sama ya, yang dua kolam ini yang kemarin kita tebar bibit itu. Ini 7 kali 10 ya, jadi 7 meter persegi. Ini lele yang ada di bawah ada 10.000 ekor ya. Dan hari ini kita akan memberikan pakan alternatif. Nah, jadi biasanya saudara ya memang pakan ini kita berikan pada waktu sore. Nah, pada waktu sore, tapi untuk saat ini kita berikan pagi, tapi tidak apa-apa. Tapi saya sarankan itu memang lebih bagus diberikan pada waktu sore. Kenapa? Pada saat ikan itu lapar. Nah, untuk Azolla ini apa maksud saya Lemna ini cukup bagus. Jadi ini pakan alternatif ini kita gunakan yaitu jenis Lemna ya, yang kita budidaya. Kandungan protein daripada Lemna ini sangat tinggi. Ya, ini mencapai sekitar 30 sampai kalau kering itu 40% ya. Dalam keadaan begini sekitar 30%. Itu berbeda dengan Azolla. Azolla itu memang agak lebih kasar sedikit dan kandungan proteinnya itu juga memang agak rendah, tapi juga cukup bagus, yaitu berkisar 20 sampai 25%. Nah, ini memang daya tahan uh, tumbuhnya memang lebih tahan Lemna ya. Kenapa? Karena kita kemarin budidaya Azolla dan Lemna ini karena faktor hujan, dan hujan itu air hujan sangat berpengaruh sekali juga untuk budidaya ini, saudara. Itu tanaman Azollanya semuanya mati ya, yang tersisa Lemna. Nah, Lemna ini kita kembangkan dan sangat bagus. Di video kemarin di pada saat penebaran bibit itu ya, di umur 7 hari saya perlihatkan budidaya Lemna di kolam Lemna itu, dan itu cukup bagus, dan ini kita panen. Dan di sini ada sekitar 20 kilo ya. 20 kilo ini kita berikan untuk lele, dan memang daya makannya sangat-sangat bagus sekali. Nah, karena ya ini memang uh, lembut, jadi memang lebih disukai ya, lele lebih senang, lebih lebih senang yang ini dibanding dengan kalau kita berikan uh, Azolla. Ini untuk remaja, tapi untuk lele yang apa ya, siap panen ya, yang mau masuk konsumsi itu lebih bagus juga. Nanti kita akan perlihatkan yang lele siap konsumsi untuk pemberian pakan ini yang ada sekitar 3.500 di kolam yang kecil. Dan ini bisa dilihat saudara, ini sangat agresif sekali. Memang makannya ya tidak sama agresifnya pada saat kita memberikan pakan pabrik ya. Kalau pakan pabrik memang lebih agresif. Tapi kalau ini Lemna ini dia akan makan sedikit demi sedikit sampai habis. Ya, sampai habis. Jadi memang kita sarankan kalau bisa diberi pada waktu sore ya. Sore, jangan pagi. Oke, mungkin kita lihat yang besarnya ya, yang ada di situ. Oke, ini adalah lele ya yang masuk masa konsumsi. Lele ini isinya 3.500 ekor dengan ukuran kolam itu 3,5 kali 7 meter. Ya, ini memang ini untuk pemanenannya sebenarnya sudah bisa dipanen, saudara.
Cuma memang kita untuk masih sebagian juga kita konsumsi ya. Nah ini sama, kita berikan, memang dia tidak terlalu rakus seperti kita berikan pelet ya. Tapi dia akan makan sedikit demi sedikit sampai habis. Pakan alternatif ya yang kita berikan untuk lele. Jadi kepada rekan-rekan para pembudidaya lele, memang kita harus pintar-pintar mensiasati pakan ini saudara. Karena apa? Memang kebutuhan istilahnya kos yang paling besar di dalam budidaya ikan lele itu terletak pada pakan. Jika kita tidak bisa mensiasati, saya yakin tidak akan ada untungnya, tidak akan ada untung. Artinya bahwa mungkin tidak rugi, hanya kembali modal. Tapi ya namanya usaha, kalau kita usaha itu harus ada untung. Karena jika tidak ada untung, maka tidak ada gunanya. Untuk itu, ini kita berbagi, ya mudah-mudahan ini sangat membantu. Jadi selain daripada pakan lemna ini untuk sebagai pakan alternatif, masih ada yang lain yang kita racik juga, yaitu dengan menggunakan ikan yang sudah artinya tidak layak konsumsi ya, ikan ruja yang kita giling, kemudian kita beri tepung tapioka atau singkong dengan diolah dengan memperhitungkan kandungan protein. Karena kalau singkong itu kan kandung proteinnya itu rendah sekali. Rendah sekali, mungkin tidak cukup sampai 2%. Nah, kita lebih cenderung untuk hampir sama dengan jagung ya. Jagung juga itu hanya 9%. Jadi hanya dibutuh sedikit saja sebagai bahan pelekat untuk campuran daripada ikan-ikan yang ruca yang kita giling. Karena ikan itu yang ikan basah yang sudah tidak layak konsumsi, kita bisa manfaatkan untuk ikan itu, proteinnya tinggi sekali saudara. Itu bisa sampai 65%. Jadi kita berikan sedikit singkong atau tepung tapioka itu, sehingga proteinnya kita tetap terkontrol di posisi 30-32%. Nah, nanti mungkin di episode berikutnya kita akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat itu saudara. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan video-video selanjutnya dari Mr. Abraham. Terima kasih.